mau berteduh, masuk orang ke dalam gua. Disitulah ketahuannya bosan itu memang ular. Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi di Sogarait, ceritaku, kisah kita. Satu kisah cerita tentang ayahku waktu muda. Dulu tahun 70-an, ayahku ini merambah hutan di daerah, buka hutan di daerah Kepulauan Riau. Jadi banyak yang kerja, tapi yang sering sama ayahku ada 4 orang tuh. Ini mau buka hutan untuk jalan baru di daerah Riau. Jadi satu kali itu kan binatang buas banyak, namanya hutan rimba yang nggak pernah disentuh. Tahu-tahu dimasukin manusia, dibongkar, buka jalan untuk inilah pembangunan Provinsi Riau. Tepatnya itu ayahku dapatnya itu di daerah Kandis itu. Jadi buka hutan lah situ. Nah, pernah lah ini ayahku dengan kawannya. Ini cerita pengalaman dia lah nih sama kami anak-anaknya waktu sebelum tidur lah dulu kan. Dia cerita gini. Waktu dia mau pulang dari tengah hutan, mau pulang ke barak lah, tempat tinggalnya sementara gitu kan. Hujan lebat. Jam setengah 3 sore. Hujan lebat, jadi kan mau berteduh, nggak tahu tempat berteduh di mana. Nah, ketepatan dari jarak pandang orang itu 2, nampaklah ada goa. Batu-batu, cuman ada belobang itu kan. Cukup lah untuk 2 orang cukup. Jadi ditengoknya kawan ayah pun nih, tengok, bang tuh ada ini goa tuh kayaknya, situ aja lah kita berteduh mumpung sebentar. Oh ya udahlah kata ayahku kan. Nah, kesana lah. Ayahku nih bawa parang sama kampak, kawannya bawa kayu ada berapa biji itu kan, untuk penunjuk jalan atau nebas-nebas inilah, penghalang jalan. Udah, nggak pikir panjang orang tuh, masuk orang ke dalam gua. Cuman di mulut gua itu aja lah, ya minimal jangan kena hujan aja lah. Ya. Nah, posisinya jongkok nih, kalau duduk nggak bisa. Kalau jongkok kan lurus gini aja deh. Jongkok berdua nih. Berdua jongkok, nunggulah situ. Nunggu air hujan itu berhenti. Jadi posisi jongkoknya ini kan, parang ayahku dimerengkan lah, kampaknya merengkan. Nah, kawannya kayunya itu diberdirikan gini untuk teduhan, untuk inilah supaya pegangan dia lah gitu. Diberdirikan gini. Nah, udah sambil nunggu hujan turun, cerita ayahku, ini kok agak bau-bau bangke ya katanya. Kata ayahku sama kawannya, perasaan abang aja nih kawan, kata kawannya kan. Iya, aku rasa kok bau-bau bangke nih, bangke tikus. Dia tuh kok di depan ini kok banyak lalat, apa nih, lalat hijau itu pas di mulut gua itu kadang. Wah, orang itu udah mulai agak bau kan. Terakhir dicerna orang itu. Iya ya, agak bau memang bang, tapi itulah biasanya namanya di hutan, apalagi di goa. Iya juga pikir ayah kan. Lagi cerita orang itu, tiba-tiba goa yang dimasukin orang tuh goyang gini. Jadi dipikir orang nih gempa. Oh, gempa bang. Terus rupanya mau keluar nih karena gempa. Kok dalam goa itu kan bahaya, ketimbun pula orang tuh. Gitu mau keluar, kayu yang dipegang kawan ayahku nih tadi nggak bisa bergerak. Udah nggak bisa bergerak, ditarik-tarik gini. Loh, kok nggak bisa ini gitu.
apa nih? Ini gua nih goyang terus nih. Anggapannya gempa lah. Supaya pas ayahku mau keluar gini, terantuk sama dia macam batu runcing ya di kepalanya. Tuh, apa nih ada batu? Pas ditengok, kayaknya bukan batu nih, runcing kan. Dipegang-pegang gini kan. Apa tadi tuh yang runcing tadi? Makin dipegang gini, makin ditengok, makin dilap-lap. Loh, kayak gigi nih, gitu ayahku. Rupanya refleks kawannya, bang ini udah gak betul nih bang, keluar kita. Keluarlah, ditinggal kayu itu tadi. Ternyata rupanya itu orang itu berodok di mulut ular. Memang besar kali ular. Coba kalian bayangkan kalian lah, 2 orang masuk ke dalam mulut ular, jongkok, macam mana itu besarnya mulutnya? Besar kan? Oh, besar lah. Bangkit, keluar orang itu, ditengoknya gini. Ditengoknya kalau nampak bentuknya itu macam pohon tumbang. Ya, ular ini matanya belum nampak. Jadi mana ular kok? Ini batangnya besar, pohon tumbang, dililit-lilit akar sama lumut-lumut, banyak lumut itu di situ di tebangan batang itulah. Jadi untuk meyakinkan orang kedua itu memang ular atau pohon besar yang tumbang, dikeluarkan ayahku kampak ini tadi. Udah masih hujan nih, ditebasnya lah batang itu tadi. Batang yang dianggap orang tuh pohon kayu tadi tuh ditebas kayak gini, des, memang betul muncrat itu batang itu, darah itu keluar dari apa ini, dari batang itu. Disitulah ketahuannya bosan itu memang ular, besar betul ular. Ini ayahku yang cerita pengalaman dia lah waktu muda dulu kan. Begitu spontan bergerak badan ular ini tadi, kampai masih di situ, terus dicabut kawannya, bergerak ular besar ini tadi. Wah, bertumbangan lah pokok-pokok di sekitar itu. Dia mencari, bergerak dia. Betul lah, terus pergi ayahku dong dari jauh kan. Dilihatnya bergerak nih ular ini yang besar tadi, masuk ke aliran sungai. Itulah kisahnya. Memang nggak dibunuh, nggak berani juga orang tuh bunuh. Mungkin ada sebab musabab, nggak tahu apa. Cuman nyalinya kurang lah kalau bunuh-bunuh binatang buas di sana. Nah, itulah segelintir cerita dariku, tapi sumber cerita dari ayahku. Bukan cerita seram, tapi tetap masih dalam cerita kisah nyata. Kalau ada komentar aja ya, tulis saya di komentar ya. Ya, assalamualaikum.